Perkenalkan, nama saya Mutmainah Amri dengan NIM 220404501056, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Kali ini video ini akan berisi tentang salah satu topik materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling dengan dosen mengaku Bapak Dr. Andes Muhammad Anas MSI dan Bapak Ahmad Harum SPD MPD. Salah satu topik yang akan saya ambil berjudul keterampilan konseling, langkah-langkah konseling, dan teknik-teknik konseling. Pertama-tama, keterampilan konseling. Teman-teman harus mengetahui apa pengertian dari konseling itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan video berikut ini. Konseling. Menurut Syamsul Yusuf 2016, konseling adalah sebuah kegiatan berupa usaha yang diberikan kepada individu yang bermasalah dengan kehidupannya yang bertujuan memberikan bantuan kepada individu tersebut. Dan menurut Arin Toko 2011, konseling adalah komunikasi yang dilakukan secara pribadi sebagai proses yang harus dilakukan individu yang menjadi konseli yang bersifat psikologis. Dari pengertian yang dikemukakan oleh tokoh tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling merupakan proses memberi bantuan kepada individu yang bertujuan untuk membantu dan dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Setelah itu, apakah teman-teman tahu apa pengertian dari keterampilan konseling? Tidak. Kalau kalian tidak tahu, mari simak penjelasan berikut ini. Keterampilan konseling adalah skill yang harus dimiliki calon konselor atau guru BK yang dijadikan dasar atau pondasi untuk melakukan sesi konseling. Dari pengertian keterampilan konseling yang tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan konseling merupakan hal yang harus dimiliki guru BK ataupun konselor, karena keterampilan konseling dapat menjamin keberlangsungan dan keberhasilan yang optimal dalam melakukan proses konseling. Ada 3 hal yang harus dimiliki keterampilan konseling yang harus dimiliki oleh guru BK ataupun konselor. 3 hal tersebut dapat diketahui dengan menyimak penjelasan berikut ini. Keterampilan yang harus dimiliki seorang guru BK. A. Keterampilan antar pribadi merupakan keterampilan inti dalam konseling, karena kemampuan ini dibutuhkan untuk membangun hubungan dengan calon konseli, sehingga konseli dapat terlibat dalam proses konseling. Secara umum, keterampilan antar pribadi dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah kemampuan verbal. Kedua adalah keterampilan nonverbal terfokus terhadap bahasa tubuh. Terakhir, keterampilan mengamati konseli, yaitu menekankan kapasitas konselor untuk memanfaatkan persepsi terhadap konseli. B. Keterampilan intervensi adalah kemampuan konselor untuk menyertakan konseli dalam pemecahan suatu masalah. C. Keterampilan integrasi adalah keterampilan yang dipraktikkan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosioekonomis konseli. Setelah pengertian yang tadi disampaikan, semoga teman-teman paham pengertian dari keterampilan konseling yang harus dimiliki oleh konselor ataupun guru BK. Setelah itu, kita akan membahas tentang langkah-langkah konseling, karena itu merupakan hal-hal dasar juga yang harus dimiliki oleh konselor ataupun guru BK. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Secara umum, langkah-langkah melakukan konseling terdiri dari 5 tahapan, yaitu: pertama, identifikasi masalah merupakan proses yang dilakukan untuk memahami karakteristik masalah atau problematika yang dihadapi konseli atau peserta didik yang membutuhkan sesi konseling. Kedua, diagnosis merupakan proses untuk menggali penyebab atau apa saja hal-hal yang mendasari timbulnya permasalahan terhadap konseli atau peserta didik yang melakukan konseling. Ketiga, prognosis merupakan proses mempraktikkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan konseli atau peserta didik yang bermasalah berdasarkan data yang didapat dari proses diagnosis. Keempat, treatment merupakan proses yang dilakukan atau
merealisasikan penyembuhan dari masalah yang dihadapi, berdasarkan keputusan yang diambil dalam langkah prognosis. Kelima, evaluasi dan tindak lanjut merupakan proses yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya proses konseling yang telah dijalani. Dari langkah-langkah dalam 5 tahapan yang tadi disampaikan, yaitu identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut. Semoga teman-teman paham bahwa dalam melakukan proses konseling itu dilakukan secara berurutan atau tertib dan tidak dilakukan secara acak atau sembarangan, dan dilakukan dengan sesuai prosedur yang sudah ada. Setelah itu, teman-teman harus mengetahui teknik-teknik dalam melakukan konseling. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini. Teknik-teknik konseling yaitu sebagai berikut. Pertama, petanding perhatian ialah teknik yang konselor gunakan untuk mengarahkan fokusnya untuk memperhatikan kepada konseli atau peserta didik yang melakukan konseling agar terciptanya suasana kondusif sehingga konseli atau peserta didik merasa dihargai dan bebas mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Attending meliputi posisi badan termasuk segala gerak-gerik konselor, kontak mata, dengan melihat lawan bicara, mendengarkan dengan tepat, agar dapat mengingat apa yang dikatakan konseli atau peserta didik yang melakukan konseling. Kedua, opening pembukaan adalah cara untuk membuka atau mengawali komunikasi terkait pelaksanaan konseling. Dalam opening hal-hal yang perlu dilakukan. A. Penyambutan, baik secara verbal maupun nonverbal. B. Pembicaraan topik netral, mencakup hal-hal umum yang tidak menyinggung lawan bicara. C. Pemindahan topik netral ke permulaan konseling. Ketiga, acceptance penerimaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memperlihatkan ketertarikan minat dan pemahaman terhadap topik yang menjadi permasalahan. Keempat, restatement pemulangan adalah memastikan permasalahan konseli atau peserta didik dengan menyatakan kembali pernyataan mereka yang dianggap penting atau bisa dipahami dengan melakukan penegasan ulang terkait permasalahan konseli atau peserta didik. Kelima, reflective feeling memantulkan perasaan adalah teknik yang digunakan untuk merefleksikan atau memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseli atau peserta didik yang melakukan konseling. Keenam, clarification klarifikasi adalah teknik yang digunakan untuk mengatakan kembali pernyataan konseli atau peserta didik terhadap masalah mereka dengan menggunakan kosakata atau kalimat yang baru. Ketujuh, paraphrasing adalah teknik yang dipakai konselor untuk menyatakan kembali esensi dari perkataan konseli. Dalam proses ini juga dapat mengecek ketepatan konselor dalam menangani konseli. Paraphrasian efektifakan sering diikuti dengan kata-kata ya atau benar atau betul secara spontan. Kedelapan, structuring pembatasan adalah memberikan pembatasan agar proses konseling berjalan dengan baik sesuai tujuan dalam konseling. Macam-macam structuring antara lain: timer limit pembatasan waktu, role limit pembatasan peran, problem limit pembatasan masalah, action limit. Kesembilan, lead pengarahan adalah teknik untuk mengarahkan pembicaraan dari satu hal ke hal lain. Teknik ini bertujuan agar pembahasan tidak menyimpang dari fokus pembicaraan, terutama pada awal melakukan konseling. Kesepuluh, silence diam adalah teknik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada konseli untuk mengistirahatkan sementara pikirannya atau mereorganisasi kalimat yang akan diucapkan konseli selanjutnya. Silence ada dua jenis. Silence dari konselor maksudnya, konselor mengurangi keaktifan dalam proses konseling jika merasa konseli menjadi pasif. Dan yang kedua, silence dari konseli proses ini terjadi karena konseli ingin beristirahat sejenak untuk mengungkapkan perasaan dan konfliknya. Kesebelas, reassurance penguatan atau dukungan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyatakan hal-hal positif untuk mendorong konseli agar kuat dan lebih percaya diri dan juga memberikan dukungan untuk menghibur suasana hati konseli. Ke-12, rejection penolakan adalah teknik yang berupa larangan dari konselor kepada konseli untuk melakukan hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Rejection dapat berupa penolakan secara halus dan
dapat berupa penolakan secara terang-terangan. Ke-13, advice, saran atau nasihat adalah teknik yang bertujuan untuk memberikan saran agar konselor dapat lebih jelas terhadap apa yang akan dilakukan atau dikerjakan setelah dilakukan konseling ini. Ke-14, summary, ringkasan atau kesimpulan adalah teknik menyimpulkan dan meringkas terhadap apa yang telah dikatakan konselor selama proses konseling. Summary ada dua jenis, yaitu summary bagian menyimpulkan setiap percakapan yang dianggap penting antara konselor dan summary keseluruhan atau akhir menyimpulkan setelah sesi wawancara telah selesai antara konselor dan konselor. Ke-15, konfrontasi pertentangan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menentang konselor untuk menunjukkan kesenjangan karena adanya ketidaksesuaian inkongruensi dalam diri konselor. Ke-16, interpretasi penafsiran adalah teknik yang berisi konselor menggali arti dan makna dari apa yang telah diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh konselor. Tujuan teknik ini untuk membantu konselor memahami dirinya sendiri. Ke-17, termination, pengakhiran adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri proses konseling. Semoga dari penjelasan keterampilan konseling, langkah-langkah konseling, dan ke-17 teknik-teknik konseling dapat bermanfaat bagi guru BK ataupun konselor dalam melakukan proses konseling dan dapat bermanfaat bagi konseling yang ingin melakukan proses konseling.